Cuma 5.000 aja bisa menghasilkan menu masakan yang sederhana dengan rasa yang istimewa. Ini benar-benar enak banget pokoknya. Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Untuk menu masakan hari ini saya akan mengolah bahan makanan yang sangat ekonomis, yaitu bunga genjer. Teman-teman juga pasti tahu ya. Ini bunga genjer saya beli 2 ikat ini seharga 3.000 aja, cukup murah bukan? Nah, ini yang akan saya pakai cukup bunganya aja. Ada sih batangnya sedikit kepake, tapi biasanya kalau batangnya masih muda itu bisa dipakai juga. Teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel saya, kalau kebetulan video saya mampir di beranda YouTube teman-teman, jangan lupa untuk mampir ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Selanjutnya di awal tadi saya sudah menyiapkan air. Nah, ini udah mendidih. Kemudian kita akan rebus genjernya. Ini pastikan ya genjernya udah dicuci terlebih dahulu. Ini direbusnya sebentar aja biar warnanya tetap hijau. Di sini saya menambahkan 1 sendok makan minyak goreng, juga 1 sendok makan garam. Sebenarnya ini tidak harus direbus, bisa juga diguyur dengan air panas. Makanya di sini saya merebusnya cuma sebentar aja. Nah, ini udah kelihatan matang ya, jadi nggak terlalu lembek dan warnanya juga tetap hijau. Kita sisihkan terlebih dahulu bahan pertama, yaitu bunga genjer. Selanjutnya untuk bahan kedua di sini saya pakai oncom. Oncom ini terbuat dari ampas tahu. Kalau di daerah Sunda ini selalu ada ya teman-teman. Ini oncom ini sebanyak 8 potong, saya beli seharga 2.000 aja. Cukup murah bukan? Tapi ini bukan oncom Bandung ya. Kalau oncom Bandung harganya lumayan juga dan biasanya terbuat dari kacang tanah. Nah, ini udah selesai, oncomnya dipotong-potong. Selanjutnya kita siapkan bumbunya. Di sini saya pakai bawang merah, bawang putih, cabai keriting merah, juga cabai tanjung. Dan saya juga akan menambahkan sedikit kencur dan ini akan saya haluskan terlebih dahulu. Kita tumis bumbu halusnya sampai benar-benar matang dan mengental. Di sini saya pakai 6 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 4 buah cabai keriting merah, 2 buah cabai tanjung, dan saya menambahkan 1 ruas kencur. Kalau teman-teman suka pedas bisa menambahkan cabai keritingnya atau bisa juga menambahkan cabai rawit. Untuk resep selengkapnya teman-teman bisa dilihat di kolom deskripsi. Dan untuk bumbu penyedap sambil berjalan aja ya. Nah, ini ditumis terlebih dahulu oncomnya, ini harus benar-benar matang. Di sini saya juga menambahkan kira-kira 1 gelas air. Ini sepertinya airnya kurang deh. Saya tambahkan lagi sedikit aja. Ini dimasak dulu sampai airnya mendidih seperti ini. Selanjutnya ini akan saya kasih bumbu-bumbu penyedapnya. Untuk masak oncom ini jangan terlalu banyak dulu dikasih garam ya, jadi sedikit dulu. Soalnya kalau oncom itu kan cepat menyerap gitu. Kadang kalau kebanyakan itu suka keasinan. Di sini saya pakai 1 sendok garam, 2 sendok gula pasir, 1 sendok kaldu bubuk, dan saya juga menambahkan setengah sendok kaldu jamur atau bisa diganti dengan mecin ya kalau suka. Ini udah asat seperti ini, jangan lupa untuk tes rasa dulu. Selanjutnya masukkan bunga genjernya. Ini dimasaknya sebentar aja soalnya posisi keduanya udah sama-sama matang ya. Oncomnya udah matang, genjernya juga udah matang. Ini tinggal disatuin di wajan. Nah, nanti tes rasa lagi ya. Ini rasanya udah pas, sudah meresap. Selanjutnya ini akan saya plating di wadah. Walaupun bahannya sangat ekonomis, tapi ini benar-benar enak banget. Jadi makan itu nggak perlu yang mahal-mahal ya teman-teman, yang penting nikmat.
Cukup disajikan dengan nasi putih, apalagi nasi anget. Wah, ini P2L banget pokoknya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga menu masakan saya ini bermanfaat dan teman-teman menyukainya. Bisa dibilang ini sup atau sayur bening yang pastinya rasanya ini gurih, segar meski tidak pakai minyak goreng. Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Untuk menu masakan hari ini saya akan membuat sayur yang berkuah segar dari bahan dasar sayur oyong ya. Ini oyongnya sudah saya kupas, tapi ini dikupasnya gak bersih-bersih banget, jadi nantinya pas dimakan itu ada tekstur krenyes-krenyesnya. Untuk motong oyongnya saya sengaja ya agak tebelan seperti ini, walaupun nanti masaknya itu nggak terlalu matang-matang banget, soalnya kalau oyong itu teksturnya itu cepat lembek. Oke teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Untuk bahan pelengkap lainnya di sini saya pakai 20 butir bakso ayam dan sedikit suki, yaitu ada dumpling cheese, dumpling ayam, juga cikfua. Sebelumnya saya sudah menyiapkan air dan ini sudah mendidih. Kemudian masukkan oyongnya yang sudah dicuci bersih. Sambil menunggu rebusan oyongnya sampai mendidih, kita siapkan bumbunya. Di sini bumbunya cukup sederhana. Saya hanya pakai 3 siung bawang putih. Jadi nggak ribet-ribet ya teman-teman. Cukup praktis dan simpel. Selanjutnya kita goreng ini sampai warnanya itu kecoklatan. Walaupun bumbunya hanya bawang putih, tapi ini benar-benar enak banget, kuahnya seger banget seperti kuah bakso. Nah ini udah kecoklatan seperti ini, kemudian diangkat. Selanjutnya ini akan saya haluskan menggunakan cobek. Abaikan cobek rombengnya ya teman-teman, ini tragedinya pernah jatuh dari meja, tapi masih bisa dipakai, ceritanya sih dibuang sayang, walaupun tak sedap dipandang mata. Nah ini diuleknya sampai halus banget seperti ini, jadi si tekstur bawang putihnya itu sampai lengket seperti ini. Kita kembali lagi ke rebusan oyongnya dan ternyata ini udah mendidih. Sekalian aja kita kasih bumbu penyedap, yaitu di sini saya pakai 2 takar garam, 1 takar kaldu bubuk, dan 1 sendok teh lah ya, kira-kira mecin kalau suka, atau bisa diganti juga dengan kaldu jamur. Teman-teman mungkin dengar ya ada suara minyak goreng, itu kebetulan tetangga saya lagi goreng jumbo, jadi masak berjamaah ya. Selanjutnya masukkan juga bumbu bawang putihnya yang sudah tadi dihaluskan. Ini masak oyongnya jangan terlalu lama, nanti teksturnya akan lembek. Ini cukup setengah matang seperti ini. Selanjutnya kita masukkan bahan pelengkap lainnya seperti bakso ayam dan sukinya. Kalau tidak ada, sebenarnya tidak harus pakai suki ya, bisa diganti dengan pakai bakso sapi atau dengan sosis. Tidak lupa tambahkan lada bubuk secukupnya. Sebenarnya ini kuahnya udah matang dan udah mendidih, jadi bisa dites rasa. Karena dimasukin bakso dan sukinya, jadi rebusannya itu nggak sekencang seperti ini. Sepertinya ini udah matang, soalnya ini suki dan baksonya udah mengapung seperti ini dan bentuknya udah mulai mengembang ya, jadi agak besar-besar seperti ini. Untuk toppingnya di sini saya pakai irisan daun bawang, tapi ini sengaja ya hanya dipakai daunnya saja, jadi batangnya nggak dipakai. Dan saya juga menambahkan bawang goreng sumenep. Ini bawang goreng sumenep itu wangi banget dan krenyes-krenyes. Setelah matang kemudian matikan kompornya, kita akan sajikan dalam mangkok atau apa saja yang ada di rumah. Kemudian kita plating di wadah.
Wah, ini seger banget teman-teman, apalagi dumpling cheese-nya. Saya suka banget. Dipadukan dengan oyongnya yang lembut. Wah, padu elom banget pokoknya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Semoga resep masakan saya bermanfaat dan teman-teman menyukainya. Nah, ini dia sayur yang akan saya masak hari ini. Ini jenis sayuran langka, soalnya nggak dijual di pasar tradisional. Ini mungkin yang nanamnya jarang, jadi kalau ada yang nanam pun langsung masuk ke supermarket. Ini saya juga dikasih sama teman saya, kebetulan dia nanam. Ini namanya katanya Horenso, tapi saya coba searching di Google, ternyata namanya itu selain Horenso disebut juga Foling atau pocai, atau disebut juga bayam Jepang. Ini jujur ya, saya baru mau masak ini, saya coba. Ini polingnya itu saya potong-potong dibagi 3 aja seperti ini. Selanjutnya nanti ini akan saya cuci. Untuk bahan tambahannya atau bahan pelengkapnya, kebetulan di freezer masih ada sisa udang. Ini sebanyak 15 ekor sudah saya cuci bersih dan sudah saya belah punggungnya. Tapi ini opsional ya teman-teman, nggak pakai juga nggak apa-apa. Untuk bumbunya cukup mudah dan sederhana. Ini bumbu wajib biasanya ya teman-teman, pasti selalu ada di tempat bumbu. Saya hanya pakai 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan saya tambahkan sedikit jahe, soalnya kan pakai udang, jadi biar ada wangi rempahnya. Teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita siapkan wajan dengan menambahkan minyak goreng secukupnya. Kita akan tumis terlebih dahulu ya biar wangi bawang merah bawang putihnya. Nah, setelah layu dan udah tercium ya wanginya, ini wangi dari tumisannya, kemudian masukkan udangnya. Ini untuk toppingnya itu sebenarnya tidak harus udang ya teman-teman, bisa juga kita berkreasi tambahkan dengan telur dadar orek itu loh, atau nggak pakai juga nggak apa-apa sih, polos-polos aja, hanya polingnya saja. Biar tambah sedap kita tambahkan bumbu-bumbu penyedapnya ya. Ini bumbu seperti biasa aja sih, simpel-simpel aja. Saya pakai gula pasir, sedikit garam, kaldu bubuk, mecin, dan saya tambahkan 2 sendok makan saori atau saus tiram. Biar gak terlalu kering atau bumbunya menyerap ke dalam udangnya, jangan lupa tambahkan sedikit air saja. Dan untuk resep selengkapnya atau bahan selengkapnya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Ini untuk rasanya sesuaikan dengan selera teman-teman ya, kembali ke selera masing-masing. Setelah udangnya matang atau udah kira-kira udah matang, kemudian masukkan daun atau sayur polingnya yang sudah dicuci bersih. Masak sayur poling ini nggak harus pakai lama ya teman-teman, soalnya ini teksturnya lembut. Cukup digongseng-gongseng ini aja, nah sampai layu seperti ini. Kemudian ini akan saya angkat dan kita sajikan ya, kita plating di wadah. Wah, ini kelihatannya sedap banget, warnanya masih tetap hijau. Jadi penasaran deh, pengen makan pakai nasi hangat. Wah, pastinya pedo elom banget deh. Ya teman-teman, ini udah selesai masaknya. Terima kasih ya sudah menonton video saya. Semoga menu masakan saya bermanfaat dan teman-teman mencobanya.